Itu ya, itu Terus Anda harus dibersihkan dari semua itu, soalnya istilahnya harta yang selama ini harta yang kotor dan segalanya gitu toh harus dibersihkan semua, dan nanti istilahnya bak harus dikuras dulu bersih biar nanti diisi lagi ya air yang bersih buat mandi biar segar kan gitu. oh gitu. Terus Gitu, setelah itu sampai uang sereceh-receh pun itu diminta diminta itu semua hasilnya. ya. Ngakunya dia Habib mau kasih ijazah ini, dan dia menjamin kalau nanti sore itu nanti akan ada datang rezeki Banyak. banyak, kalau enggak berani potong tangan saya, bilang gitu kok. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan kesaksian seorang wali santri ya, yang diminta dikuras habis uangnya oleh oknum seorang Habib ya, yang menamakan dirinya Habib Muhammad Metal ya. Nah, jadi dalam cerita wali santri ini nanti beliau akan dipinta paksa uangnya oleh oknum Habib ini, sampai uang yang akan diberikan ke anak beliau ini akan diminta oleh santri ini, dan Habib ini mengaku sebagai guru daripada Kiai Haji Muharrar ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. pagi ini melaporkan saya tadi udah di SMS sama oknum Habib minta uang juga. Cobalah tolong itu Robitoh Alawiyah itu, tolong mengingatkan saudara ini panjenengan, tolong itu Habib yang dawir itu tolong. Itu benar-benar meresahkan. Asli ini bukan fitnah ini. Ini ada apa itu, ada wali-wali santri yang apa itu ngirimi putra. Ini ada wali santri pernah datang ke sini Pak nggih? Betul. Datang ke sini. Gimana Pak, ceritanya gimana Pak? Ya, saya di sini ditemui, katanya dia bilang sejak pagi itu mau nemoni. Berarti anu nggih, panjenengan tadinya kan sowan ke saya ya kan? Memang Sowan ke saya. belum bisa ketemu Kebetulan sama saya nggak ada. Ada, betul. Terus ada Malah ada itu ngaku Habib dari Semarang, katanya Habib Muhammad Metal gitu, panggilannya bilangnya Muhammad, gitu. Muhammad Metal. Alnya al apa? Halnya saya kurang paham ya. nanya panjang lah. Nggih, Panggilannya berarti Muhammad Metal kalau terkenalnya di Jakarta, dari Jakarta bilangnya gitu. Gitu ya. Iya, Nah, tadi ceritanya gimana ceritanya? Terus dia itu nemuin saya dan akhirnya merabak saya, nebak-nebak bilangnya saya itu lagi banyak masalah gitu yang dengan apa, karena ini gitu kan, dia menerangkan gitu ya. Terus itu Anda harus dibersihkan dari semua itu, soalnya istilahnya harta yang selama ini harta yang kotor dan segalanya gitu toh harus dibersihkan semua, dan nanti istilahnya bak harus dikuras dulu bersih biar nanti diisi lagi ya air yang bersih buat mandi biar segar kan gitu. Oh gitu. Terus Gitu, setelah itu sampai uang sereceh-receh pun itu diminta itu semua hasilnya. ya. Ngakunya dia Habib mau kasih ijazah ini, dan dia menjamin kalau nanti sore itu nanti akan ada datang rezeki Banyak. banyak, kalau enggak berani potong tangan saya, bilang gitu kok. Berarti uangnya panjenengan berikan semua ya? Saat itu ya, karena dia harus menjanjikan nanti sore itu ada uang, dan kemudian dia memang harus dibersihkan semua, istilah bak itu harus dikuras dulu, dibersihkan biar nanti diganti dengan saya yakin kan, dia bilang kami yakin dengan Allah kan, kalau yakin ya harus lepaskan semua kan gitu, harus lepaskan semua, dibersihkan semua biar nanti diganti oleh Allah. Ini Habib yang bicara kan gitu bilangnya. Ini Habib yang bicara, percayalah Habib yang bicara ini tidak sembarang orang, bisa ketemu Habib tidak sembarang orang, bilang gitu. Masya Allah. Di Tidak waktu itu sembarang panjenengan orang bisa ngirimi putri panjenengan nggih, ngirimi putri ini. Betul. Ya di waktu itu panjenengan sudah memberi uang sama putri panjenengan apa belum? Bahkan uang itu sudah 300 itu saya berikan. Setelah sampai sana yang saya bawa diminta semua harus dibersihkan. Bahkan Terus? yang saya berikan anak saya ini anak saya ini disuruh ngambil sekalian, itu harus dibersihkan juga. Masya Allah. Berarti uangnya panjenengan dikuras semua. habis bersih. Terus uang yang panjenengan berikan ke anak panjenengan juga diminta juga. Diminta. Ini Masya harus Allah. dibersihkan juga. Masya Allah. Percaya nanti sore ada ganti dari Allah.
kalau ente itu benar-benar iman sama Allah, gitu bilang. Masya Allah, Masya Allah. Terus Ya. saya dikasih tasbih, katanya di Iya. Jaya ini nanti bisa istilahnya narik rezeki dengan cepat dan lain sebagainya. Pokoknya bicaranya gitu. Masya Allah. Lah, Tapi hati nurani panjenengan kira-kira orang seperti itu duriahnya Rasulullah apa tidak? saat itu saya belum berpikir sampai di situ karena memang kok dia tahu saya baru banyak masalah. Memang saat itu saya baru di PHK dari perusahaan kan gitu ya. Masya Allah. Perusahaan dan saya bilang memang banyak masalah yang bilangnya dia orang-orang dan sekeliling Anda itu banyak memfitnah Anda. Memang saya rasakan ya di pekerjaan memang adanya seperti itu. Waktu di perusahaan kan gitu memang adanya. Iya, Masya Tak Allah. pikir apa ini benar-benar Habib yang Jadi tahu apa itu bukan saya gitu. ada wali santri ngirimi putrinya di Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in. Kebetulan di waktu itu kan saya nggak ada. Nah kebetulan ada Habib yang datang ke sini. Memang biasanya ya banyak Habib-Habib ke sini minta uang itu. Kebetulan saya nggak ada. Biasanya sih tak beri raketang 500 atau 300, pasti itu tak beri. Kebetulan yang ada ini wali santri, beliau ini yang datang ke sini. Lalu beliau ini wali santri ini dibilangin yang enak-enak diramal-ramal gitu Pak nggih. Ya, betul. Kemudian semua uang beliau dirampas semua, diminta semua alasannya Harus dibersihkan. dibersihkan dulu, Bahkan dan nanti uang kita yang bersihkan sudah kembali. diberikan sama putrinya, ya Neng, juga. uangnya diminta juga ya. Ya, harus diminta. Masya Allah, uangnya juga diminta. Ini kejadian semacam ini toh Masya Allah sering terjadi. Tolonglah apa itu Robitoh Alawiyah untuk apa itu mengingatkan lah. Jadi jangan hanya sekedar Robitoh Alawiyah ini jangan hanya sekedar organisasi yang menaungi silsilah saja, jangan. Tapi tolong. Sebab kalau dari Robitoh sendiri berdiam diri dan tidak mengingatkan, pada akhirnya akan terulang kembali seperti itu. Dan ini masyhur dan sering ada orang ngomong gini sama saya, ini fitnah. Padahal gimana Pak, itu fitnah apa memang benar terjadi? Benar terjadi. Benar terjadi Saya ya? sendiri yang mengalami, benar terjadi. Maka nama Habib itu saya rasa hanya dimanfaatkan. Di waktu itu orang istri yang ikut Bang enggak? Istri ini ikut enggak? ikut Panjenengan juga. ikut, menyaksikan juga. menyaksikan. Masya Allah. Jadi uangnya gurunya Yai juga. ngaku kalau beliau guru saya. Masya Allah. Ya, kita percaya. Masya Allah. Saya buku Masya Allah. Jadi Habibnya itu datang ke sini ngaku kalau beliau guru saya, lalu menguras uang wali santri Karena habis. dia berani mengatakan gitu kok. Muharrar nih kurang ajar, sudah janjian sama saya ya jam 8 ndak mau Ya, Adil. nemui ndak nemui. Padahal Berani nggak janjian sama saya. Ya. Dia tuh santri saya dulu sama saya itu gitu bilang. Padahal saya nggak pernah ya belajar sama beliau. Dan ini putrinya ini uangnya dikuras semua juga. Ya diambil semua ya. Masya Allah. Semoga saja ini untuk pembelajaran lah. Kita ini bukan menfitnah bukan, tapi benar-benar realita yang terjadi. Dan ini tidak cuma 1 kali 2 kali. Saya sendiri pun seperti itu Pak. Sering diminta-minta paksa, bahkan disuruh hutang-hutang, bahkan santri-santri ini Masya Allah dimintain gitu. Semoga saja Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah untuk saya dan untuk semuanya, dan semoga uang yang telah diminta Pak, semoga Allah mengganti Pak nggih. Amin. Allah mengganti berlimpah-limpah, dijadikan putri panjenengan putri yang salehah, kaya raya, amin ya rabbal alamin. Oke, saudara sekalian, itu tadi sekilas daripada cerita seorang wali santri ya yang dimintai paksa oleh Habib, seorang oknum Habib ya yang menamakan dirinya Habib Muhammad Metal ya. Nah, jadi ini adalah kejadian yang memang real terjadi di kalangan Nahdien akar rumput ya saudara sekalian, di kalangan masyarakat bawah. Nah, jadi di dalam pendawiran dan permintaan paksa oleh oknum-oknum Habib ini memang itu benar terjadi adanya, dan itu adalah saksi yang memang bercerita tadi saudara sekalian, yang memang ya uangnya tidak seberapa yang hilang ya, yang diminta oleh Habib ini. Namun dari kita yang ekonominya ke bawah itu sangat-sangat berharga saudara sekalian.
kita cari nafkah itu, kita cari uang itu dengan cara yang susah payah dan lain sebagainya, atau asalkan rezeki itu halal dimakan oleh anak istri kita, namun dengan seenak dewinya saja. Oknum-oknum Habib yang tidak bertanggung jawab untuk meminta hal itu, saudara sekalian. Dan untuk pihak Robito Alawiyah ini harus dilihat ya, jangan sampai organisasi ini hanya melindungi, hanya mencatat nasab-nasab Habib-Habib khususnya yang ada di Indonesia. Tapi hal ini perlu dibenahi, saudara sekalian. Dan ini sudah sering terjadi di kalangan-kalangan Nahdliyin akar rumput, saudara sekalian. Luar biasa sekali. Dan alhamdulillah Ki Haji Muharrar mendokumentasikan ini, saudara sekalian. Nah, di dalam cerita tadi itu Habib Muhammad Metal itu mengaku sebagai gurunya daripada Kiai Haji Muharrar, saudara sekalian. Padahal dalam klarifikasi Kiai Haji Muharrar itu tidak ada dia tidak pernah belajar ya. Beliau tidak pernah janjian. Bahkan Habib ini marah-marah di pondok pesantren Habib Muharrar ya. Di Kiai Haji Muharrar. Yang mengaku ini gimana ini Habib, gimana ini Kiai Muharrar. Dia ngaku bahwa dia pernah mengajar daripada Kiai Haji Muharrar. Ini gimana ini? Kita sudah janjian jam 8 dia tidak datang-datang, saudara sekalian. Padahal dia bohong, saudara sekalian. Dan mengaku ya, kalau kita lihat keterangan dari wali santri tadi kayak peramal ya, saudara sekalian. Kenapa? Karena kalau kita lihat apa yang diucapkan oleh wali santri, bagaimana Anda ini sebenarnya lagi banyak masalah. Memang benar, kebetulan wali santri ini lagi banyak masalah yang didawir uang, yang dimintai uang ini. Kayaknya ini di dalam perusahaan itu Anda katanya tadi di dalam video itu banyak orang-orang yang memfitnah Anda, tetangga yang memfitnah Anda. Nah, dengan kebetulan itu, saudara sekalian, orang ini juga banyak masalah dan akhirnya ya uangnya lancar-lancar saja keluar, saudara sekalian. Dan di dalam keterangan daripada wali santri juga seakan-akan mereka ini tahu kondisi kita, saudara sekalian. Dan keterangannya karena setelah ditanya, apakah Anda percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi? Ya, kalau yang waktu itu kata wali santri ini, saya percaya saja gitu, karena dialah Habib keturunan Nabi. Tapi kalau sekarang sudah dikasih penjelasan oleh Kiai Haji Muharrar, mungkin agak sedikit agak sedikit mengerti ya. Nah, dan terlepas dari hal itu, saudara sekalian, kayaknya ketika kajian Kiai Haji Imaduddin ini, hal-hal yang seperti ini akan sangat berkurang secara masif, saudara sekalian. Kenapa? Karena kita tidak mendengar lagi banyak video-video yang beredar, cerita-cerita yang beredar tentang mintaan uang oleh oknum Habib secara paksa ya. Bahkan Habib-Habib palsu pun itu sekarang, bahkan Habib-Habib yang agak nakal di masyarakat bawah itu banyak sekali yang memang tidak ada ceritanya sekarang. Bahkan Habib-Habib yang terkenal ya, yang di kalangan elit mereka itu jarang sekali sekarang untuk ceramah yang memang lebih menghina orang, apalagi presiden, apalagi Pak Jokowi dulu ketika awal-awal jabatan beliau di periode kedua luar biasa sekali, dihina, dicaci, dimaki, saudara sekalian. Nah, dengan hal ini bahwa ini memang real terjadi, saudara sekalian. Kita para YouTuber, para kiai yang membela Kiai Haji Imaduddin itu memang tidak mengadu domba, saudara sekalian. Memang ini hal yang sering terjadi, saudara sekalian. Kita bukan mengadu domba supaya kiai dan habaib itu bertengkar, tidak. Bahwa kita juga dikatakan difitnah sebagai orang yang tidak percaya kepada keturunan Nabi, bukan seperti itu, saudara sekalian. Tapi karena dengan kesadaran saya pribadi, bahwa dengan kesadaran kami bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin itu adalah ilmiah dan jelas bahwa sumbernya ini. Dan itu yang kami percayai. Dan selama itu tidak merugikan Anda, saudara sekalian, bahwa kami membahas ini tidak ada apa-apanya.
Jangan Anda menghujat orang yang berbeda dengan Anda, saudara sekalian. Itu tidak benar. Berbeda pandangan, berbeda keyakinan kepada seseorang itu adalah hal yang wajar, saudara sekalian. Tanpa kita membenci, tanpa kita mencaci maki orang yang berbeda dengan kita, gitu. Otak kita dengan Anda itu memang bisa kita bilang tidak sama, saudara sekalian. Kita punya pemikiran masing-masing. Bukan hanya Anda saja yang mempunyai otak, bukan hanya Anda saja yang mempunyai kebenaran. Kita mempunyai standar kebenaran kita masing-masing, saudara sekalian. Dan inilah buktinya bahwa oknum-oknum habaib ini yang memang ya meskipun receh kelihatannya, namun itu berdampak besar, saudara sekalian. Dan perlu kita ketahui bahwa salah satu daripada Kiai Haji Maduddin, latar belakang hipotesanya di dalam menyusun pembatalan Nasabalui ini dalam tesis beliau itu adalah karena beliau itu bingung, karena beliau itu penasaran kok mereka habaib ini mengaku keturunan Nabi Muhammad, kok kelakuannya seperti ini gitu. Tidak seperti keturunan Nabi Muhammad yang kita bayangkan, halus, lemah lembut, tutur katanya baik, dan lain sebagainya. Tapi ini kok berbeda dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya memang ada tempat-tempat Nabi Muhammad SAW itu tegas, marah ya. Tapi itu tidak menutupi kelemah lembutan Nabi Muhammad yang beliau tunjukkan sehari-hari, saudara sekalian. Iya, ada memang tempat Nabi Muhammad tegas dan lain sebagainya, seperti yang dikatakan oleh Habib Bahar ya. Nabi Muhammad itu tegas membakar rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Iya, ada memang seperti itu. Tapi ketegasan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya itu adalah sebagai pembelajaran, dan ketegasan beliau itu dalam berpidato juga pun itu hanya jarang terjadi. Yang lebih banyak itu beliau menampilkan akhlak, tutur kata yang baik, pemaaf, apalagi menuduh orang. Anti kritik. Nabi Muhammad itu tidak anti kritik, saudara sekalian. Banyak sahabat-sahabat yang mengkritik Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad mengatakan, kamu itu kafir, tidak percaya nabimu. Tidak, saudara sekalian. Bahkan Nabi Muhammad di dalam perang pun itu dikritik ya, ketika ingin istirahat dalam suatu peperangan bersama sahabat, ingin istirahat di suatu tempat. Apa kata sahabat ini? Wahai Rasulullah, ini bukan tempat yang strategis. Maka ketika kita istirahat di sini mungkin banyak nanti para pasukan kita yang ya bisa kita bilang akan kehausan dan sebagainya. Bagaimana kalau kita istirahat itu kita cari sumber air, saudara sekalian? Apakah Nabi Muhammad itu ketika disangkal oleh sahabat itu diberi masukan, apakah beliau itu marah-marah? Kamu itu, saya itu Rasulullah, harus ditaati karena ini ada ilham. Kamu itu kafir, iblis dan sebagainya. Apakah Nabi Muhammad bilang begitu? Tidak, saudara sekalian. Dia akan menuruti daripada sahabat ini. Adapun di perang Khandaq juga, perang Parit ya, yang yang diberi masukan oleh seorang Persia ya, yaitu Salman Al-Farisi, saudara sekalian. Luar biasa sekali Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang memang kita harus tiru, saudara sekalian. Kalau kita lihat salah satu akhlak daripada yang mirip dengan Nabi Muhammad SAW itu ketika berbicara, tutur katanya baik, lemah lembut, saudara sekalian. Itu pernah diwawancari oleh Pak Yusuf Marsdi pada Suka TV ya, yaitu dari klan Al-Katiri dan Az-Zabidi ya, saudara sekalian. Az-Zubaidi atau Az-Zubaidi ya. Luar biasa sekali, saudara sekalian. Tutur katanya, bahkan apa ajaran habaib ya dengan ajaran mereka, Habib Balui yang sekarang mereka itu menurut keterangannya jauh sangat berbeda, saudara sekalian. Salah satunya yaitu kalau Habib Balui itu melarang anak-anak perempuannya itu dikawin oleh pribumi ya, yang bukan Habib, saudara sekalian, bukan dari kalangan mereka. Tapi dari Al-Katiri itu, saudara sekalian, itu dari kalangan Zubaidi juga, itu mengatakan bahwa ya tidak ada larangan seperti itu. Bahkan saudara saya, bibi saya itu, kata keterangan mereka itu biasa kawin dengan orang-orang yang pribumi asli, saudara sekalian. Tidak ada larangan sepupu ya, hal yang semacam itu.
Ini jelas berbeda, saudara sekalian. Karena kita semua adalah sama. Ya mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan yang menyaksikan video ini segera sadar ya. Banyak hal terjadi. Tidak hanya mendahului dan meminta-minta uang ini. Banyak hal terjadi. Pemalsuan makam. Bahkan makam Mbah Priuk pun itu sudah terkenal, saudara sekalian. Dipopulerkan oleh Mbak Alwi. Sekarang ketika dibongkar, saudara sekalian, itu adalah makam isinya kosong, saudara sekalian. Bagaimana besar dosa kita memalsukan makam dan mengatasnamakan dengan orang yang dikenal, dihormati oleh masyarakat leluhur kita, saudara sekalian. Itu dipalsukan, saudara sekalian. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.